Engkau bersabda dan baharuiku, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil Tuhan, tak ada yang mustahil Tuhan. Ya Tuhan, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan membebaskanku, Kau bersabda dan baharuiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah Engkau menyembunyikan kami semuanya di bawah kayu salib-Mu. Tuhan yang kelihatan di tengah-tengah kami. Betapa kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau membawa kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kami bukan siapa-siapa, tapi melalui kematian-Mu di kayu salib, kami menjadi berharga, kami menjadi berarti Tuhan. Engkau membawa kami dari tempat sampah yang tidak layak, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan. Demikianlah hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak berguna dan tidak yang hina ini Tuhan. Biarlah Engkau menyembunyikan hamba di kayu salib-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh daripada Tuhan. Kami akan bergairah dan berlari-lari kepada panggilan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi melihat masa lalu kami, tapi kami terus berlari-lari kepada tujuan-Mu Tuhan. Kami mengarah kepada Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Ini hati kami, ini terbuka di hadapan Tuhan. Untuk kami dibenahi, diperbaiki. Cara pandang kami, cara kami melihat Engkau Tuhan. Dunia ini menganggap kami orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina. Tapi kelak nanti Tuhan akan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, agar kami semakin mengalami kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan mau bagi jemaat-Mu ini. Supaya kami semuanya menjadi dewasa penuh. Dan dewasa penuh itu yang membuat kami berbuah Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Yang terhilang, yang jauh dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Kami siap akan menyambut firman-Mu Tuhan. Itu yang akan menggairahkan kami. Kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Tapi kami akan seperti burung Raja Wali akan terbang tinggi Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku. Terima kasih untuk worship leader yang sudah memimpin kita. Dan saya percaya kita semuanya akan mengalami kebangkitan Tuhan. Amin saudara. Saya akan membagikan tentang kebangkitan Yesus yang dianggap orang bodoh, dianggap orang hina. Keputusan-keputusan Yesus mati di kayu salib. Orang menganggap itu adalah sebuah kekalahan saudara. Kematian itu dianggap orang bahwa itu tanda-tanda orang yang sudah kalah, kira-kira begitu saudara. Orang diam, orang tidak bersuara itu dianggap sudah kalah, begitu ya. Tidak bisa bersuara lagi, tidak bisa menyampaikan sesuatu. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita semuanya saudara. Bahwa melalui kebangkitan Yesus,
kematian itu dikalahkan, saudara. Dan kita akan melihat seperti apa yang Tuhan mau supaya kita mengalami sebuah kebangkitan itu. Amin, saudara. Dan hari ini Pastor Daniel sedang ada di kota Medan. Mungkin juga bersama ibu ya. Iya, kita doakan di sana terus menjadi berkat. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Sudah siap, saudara? Sampai dengan ayat 31, saya akan membaca ayat yang ke-26, saudara. 3, 2, 1, ya, demikianlah firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sama-sama ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya hari ini. Karena kita akan mendengar firman Tuhan yang akan mengubahkan kita semuanya. Amin, saudaraku. Saudara yang terkasih, kita sudah melakukan ibadah Paskah beberapa minggu lalu. Dan Paskah ini, saudara, dinyatakan bahwa melalui 1 Korintus pasal yang pertama dikatakan kalau kita mengingat bahwa bagaimana keadaan kita sebelum dipanggil oleh Tuhan. Jadi menurut ukuran manusia, kita ini tidak berhikmat. Kita ini tidak memiliki kekuatan. Kita ini adalah orang-orang ya dalam bahasa apanya pecundang. Orang-orang kalahan kita, saudara ya, dianggap oleh dunia ini. Dan Yesus juga dipandang oleh orang-orang dunia demikian, saudara. Yesus itu adalah tukang kayu, carpenter katanya ya. Dia adalah anak tukang kayu. Dia adalah orang-orang yang ordinary, maksudnya orang biasa, saudara. Makanya dia ditolak waktu Yesus pulang ke kampung halamannya, saudara. Bahkan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi punya rencana jahat kepada Yesus. Bahwa Yesus harus dibunuh, harus dihindari. Karena Yesus dikatakan menyatakan dirinya, dia sama dengan Allah. Dan dunia ini berkata, bagaimana mungkin anak tukang kayu sama seperti Allah? Dan itu dianggap menghujat nama Tuhan, saudara. Dan orang-orang pada waktu itu berusaha untuk membinasakan dan menyingkirkan Yesus, saudara. Tapi mari kita melihat di 1 Korintus pasal pertama ini, saudara, dia berkata, saudara. Dia memilih tidak melawan. Dia memilih tidak membela dirinya, saudara. Dia tidak mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah anak manusia. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah ada putra Allah yang punya kuasa. Memang kedatangannya yang pertama kali dia persuasif, saudara. Dia datang pertama kali, dia diam-diam, tidak menunjukkan dengan kuasanya. Tapi suatu kali nanti dia datang dengan kuasanya, saudara, akan menghakimi semua umat manusia. Tapi waktu itu dia berkata, aku memilih jalan salib, saudara. Bagi orang-orang dunia itu adalah orang bodoh. Memilih jalan salib adalah keputusan yang bodoh menurut dunia ini. Karena dia mati di kayu salib, itu di bukit Golgota, itulah tempat tengkorak orang-orang yang terhina mati di sana. Seharusnya Yesus ini dikatakan putra Allah harus mati di tempat yang terbaik, saudara. Bukankah Yesus Kristus ini dikatakan Allah yang diurapi? Tapi dia mati di kayu salib hanya demi kesombongan pemberontakan kita sebagai umat manusia, saudara. Demi supaya kita semuanya mata kita yang buta tercelik.
Telinga kita yang tidak mendengar akan mendengarkan kabar baik itu. Yesus mati supaya saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Yang seharusnya saudara dan saya yang disalibkan. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya lah, Dia memilih jalan salib. Via Dolorosa, saudara. Jalan penderitaan itu, saudara. Semua orang menghindari Dia. Murid-murid meninggalkan Yesus. Bahkan Allah pun meninggalkan Dia, saudara. Makanya Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah meninggalkan aku sendirian di sini. Sampai Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudara yang terkasih, apakah kita menyadari kenapa Dia mati, Dia terhina, Dia diolok-olok, diludahi. Karena Dia dikatakan sama seperti Allah. Dia datang untuk memberi kelimpahan kepada dunia ini. Tapi orang-orang Yahudi, bahkan murid-murid tidak mengerti kenapa Dia mau datang ke dunia ini. Betapa sangat rendah hatinya. Betul saudara? Putra Allah turun ke dunia ini. Sama seperti saudara dan saya, Dia mengalami sakit, kekurangan, kelemahan, tidak punya uang, tidak punya kendaraan. Sampai keledai saja Dia minjam, saudara. Sampai Dia mati di kayu salib, tidak ada kuburannya, saudara ya. Saya berusaha menyampaikan ini supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya Dia melihat kita ini akan mengalami pemulihan dari kegelapan di bawah Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita dihapus dosa-dosa kita. Dia tebus kita, saudara. Itu sebabnya kenapa Bapa Allah menyatakan bahwa tidak ada nama lain di atas muka bumi di bawah langit ini. Hanya nama Yesus Kristus. Nama jalan yang lurus itu, saudara. Jalan kebenaran dan hidup itu. Tapi dunia ini berkata, itu keputusan bodoh. Hina, saudara. Tapi Dia memilih jalan Via Dolorosa, saudara. Karena pemberontakan kita semuanya. Supaya kita tidak bermegah. Dikatakan di sini, saudara. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Tetapi apa saja, 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, saudara. Dan apa yang tidak terpandang, yang dianggap hina, bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, saudara. Jadi saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa, saudara. Tuhan akan pakai orang-orang yang sederhana. Bagi dunia ini, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, Dia pakai orang-orang yang biasa, saudara. Untuk mempermalukan orang-orang yang sombong di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang merasa punya kebijaksanaan. Orang-orang yang merasa bermegah dalam keberhasilan. Dan Tuhan mau itu semuanya akan diruntuhkan, saudara. Cara pandang bahwa memandang bahwa hanya orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi. Orang-orang yang punya karisma yang tinggi. Itu yang dipakai oleh Tuhan. No! Tuhan pakai orang-orang yang biasa, ordinary. Supaya melalui orang yang biasa ini, Tuhan mati bagi kita melalui kebangkitannya. Dia pakai kita, saudara. Ada kuasa melalui kebangkitan itu. Supaya saudara dan saya menjadi extraordinary, saudara. Katakan amin, saudara. Dan dunia ini melihat, waktu Yesus mati di kayu salib, maut sudah dikalahkan, saudara. Amin. Iblis sudah ditaklukkan, tidak ada sengatnya lagi. Tidak ada kuasanya lagi, saudara. Dan 3 hal ini menjadi berita kematian Yesus itu. Menang atas maut, iblis dikalahkan, yang terakhir dosa sudah ditaklukkan, saudara. Itulah berita kematian, berita kerajaan Allah yang mau kita beritakan kepada banyak orang, saudara. Tidak ada yang lain. Memang orang Yahudi mengatakan dia nabi, betul ya?
Tapi terakhir dikatakan, dia adalah Tuhan. Menjadi penebus dan juru selamat kita semuanya, saudara. Dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bagaimana Abraham, Tuhan meminta anaknya siapa? Ishak, saudara. Dia ingin menguji hati Abraham, saudara. Betulkah engkau sungguh-sungguh mau mengasihi aku, kata Tuhan? Dia berkata, aku siap akan mempersembahkan anakku yang tunggal, Ishak. Bayangkan waktu saudara, satu-satunya yang sudah sangat lama dinanti-nantikan anaknya, tiba-tiba begitu sudah lahir, remaja, diserahkan kepada Tuhan. Bayangkan seorang ibu yang melahirkan itu yang sudah cukup lama, pasti dia akan menjerit dan berkata, kejam sekali Bapa Tuhan itu mau meminta anak kami satu-satunya putra kami yang tunggal namanya Ishak. Tuhan menguji Abraham dan dia berhasil, saudara. Dia membawa Ishak dan Ishak bertanya, Pak, kita mau kemana? Kita mempersembahkan anak domba kepada Tuhan kita. Mana dombanya? Enggak ada itu. Enggak kelihatan dombanya. Sabar nak, nanti ketika di bukit nanti kita akan melihat ada anak domba yang akan disembelih kepada Tuhan. Ishak tetap dengan ketulusan hatinya, kepolosannya, dia mengikuti bapaknya, Bapak Abraham. Waktu dia mulai disembelih, pisau sudah disiapkan, siap untuk menyembelih Ishak. Lalu terdengarlah suara Tuhan. Abraham, jangan engkau lakukan itu. Aku akan menggantikan Ishak dengan domba jantan. Lihatlah di belakangmu. Lalu dia melihat ada seekor domba yang terjerat. Ambillah, sembelilah. Biarlah darahnya tercurah untuk korban bagiku, kata Tuhan. Saudara tahu maksud itu? Itu adalah awal pertama, yang kedua penebusan Tuhan. Bahwa suatu kelak nanti akan ada domba. Anak manusia akan disembelih. Darahnya akan dicurahkan. Dan darahnya itu akan membasuh, menghapus segala pelanggaran, pemberontakan, dosa kita semuanya, saudara. Dan domba itu, yaitu Yesus Kristus. Dia anak manusia, anak Daud. Sudah mati di kayu salib. Kuburannya sudah kosong, saudara. Dan semua orang melihat. Thomas tidak percaya, murid-muridnya tidak percaya. Tapi dia sudah hidup. Yesus bangkit, sudah hidup. Kuburan sudah kosong. Wanita-wanita membawa rempah-rempah itu, saudara. Berusaha untuk membasuh jenazah Yesus. Tidak menemukan lagi jenazah yang dimaksud Yesus itu. Karena dia Yesus sudah hidup, maka tidak sia-sialah apa yang kita imani, yang kita percayai, saudara. Dan dunia ini sudah dijungkir balikan. Bahwa Yesus tidak mati, tapi dia hidup, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, dia sudah hidup. Dunia ini akan berubah, saudara. Dan kabar kematian, kabar kebangkitan, bahwa Yesus sudah hidup, itu tersebar ke seluruh penjuru. Banyak orang yang tidak percaya, termasuk murid-muridnya. Betul ya? Bagaimana mungkin Yesus hidup lagi? Waktu dia naik ke sorga, saudara, dia meninggalkan amanat bagi murid-muridnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katanya, saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan seluruh Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Itulah sebabnya visi gereja di tempat ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menyambut pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi saudara merasa saya orang-orang biasa. Saya orang-orang sederhana. Tidak punya pendidikan yang tinggi. Tapi dia sudah mati, saudara. Bangkit, itulah kabar baik yang boleh kita sampaikan, saudara. Gideon, salah satu tokoh Alkitab, adalah orang yang biasa. Gideon berasal dari suku Manase. Suku yang terkecil dari 11-12 suku di Israel. Tapi Tuhan pakai Gideon untuk kerajaan Allah di tengah dunia ini, saudara.
dari orang-orang yang tidak terpandang. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Gideon dipakai Tuhan, saudara, untuk menjungkir balikkan pandangan dunia ini. Bahwa orang-orang biasa Tuhan bisa pakai, saudara. Amin. Demikian juga Daud. Dia hanya mengembalakan berapa ekor domba? Mungkin 3, 4. Dia hanya mengembalakan di tempat yang terpencil, tidak dipandang orang. Daud orang-orang yang biasa, yang sederhana. Tapi dia memiliki tekad yang luar biasa. Ketika ada hewan buas yang ingin mengganggu domba-dombanya, Daud tetap memperjuangkan kawanan domba yang dia pelihara, yang diberi tanggung jawab oleh bapaknya. Dia menghalau semua singa, menghalau harimau. Dan suatu kali, ini saudara perhatikan, ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan. Akhirnya Daud diurapi, saudara. Orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana. Tanda kita dipakai Tuhan adalah pengurapan Tuhan yang maha tinggi. Akan mengurapi kita semuanya, saudara. Akhirnya Saul mengurapi Daud. Orang yang biasa, masih muda, yang tidak dipandang oleh prajurit-prajurit pada saat itu. Abang-abang Daud, orang-orang yang senior. Ada orang-orang yang dituakan pada waktu itu. Ada orang-orang yang sudah lebih dewasa dan terampil dalam berperang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memakai Daud? Mari kita melihat firman Tuhan ini, saudara. Daud orang biasa, masih muda. Kawanan domba yang dipeliharanya pun hanya 2-3 ekor. Tuhan berkata di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, kata Tuhan ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Paras, postur, tinggi, ganteng itu sangat mudah dinilai orang. Itulah paras yang terbaik kalau kita melihat secara cara pandang kita melihat orang yang cocok jadi pemimpin atau raja. Tapi Tuhan sangat berbeda cara pandangnya. Karena dari awal dia sudah memilih mati di kayu salib yang menurut orang hina dan berdosa. Dia pilih dengan sangat luar biasa Daud karena dia memandang, lihat hatinya, saudara. Amin. Ada ketulusan hati. Ada tanggung jawab yang dilakukan Daud ketika dia memelihara domba-domba ini. Dia tidak melihat berapa banyak domba yang dia pelihara. Dia tidak melihat berapa banyak tanggung jawab yang dia lakukan. Tapi dia melakukan itu digerakkan oleh hati yang tulus untuk menjadi gembala. Hai gembala-gembala jemaat. Hai semua para pemimpin-pemimpin. Marilah kita melayani karena ketulusan hati kita. Karena upahnya besar di sorga. Dan mahkota kebenaran akan disediakan bagi orang-orang yang melayani dengan ketulusan hatinya. Keterampilan pengetahuan itu sangat diperlukan. Pengetahuan itu diperlukan ketika Tuhan sudah memilih kita dan melayakkan kita untuk belajar terus senantiasa. Amin, saudara. Yang ketiga, tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan orang sederhana, yaitu Musa. Musa tidak pandai berbicara. Dia disebut pembunuh karena waktu itu ada orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir, akhirnya dia dibunuh. Dan orang Mesir dibunuh oleh Musa karena dia hatinya bergelora mengatakan, engkau sudah menghina umat kepunyaan Allah orang Israel, maka engkau aku bunuh. Lalu dibunuh dan akhirnya raja waktu itu Firaun memerintahkan mengejar Musa supaya dia dibunuh, saudara. Musa salah satu orang yang pelarian, saudara. Dia lari, dia meninggalkan Mesir. Dia bersembunyi dan akhirnya menjadi seorang gembala. Waktu dia menjadi menggembalakan saudara, dia dipanggil Tuhan untuk dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai narapidana. Tuhan bisa pakai orang yang biasa, saudara. Amin. Akhirnya dia bisa menjadi pemimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Berikutnya, Tuhan bisa pakai orang-orang yang sangat sering menganiaya orang Kristen. Saulus yang dipanggil akhirnya menjadi Paulus.
dia menemukan terang yang ajaib. Dia disebut orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, saudara. Tapi Tuhan menampakkan, mencurahkan cahaya itu, saudara. Itulah namanya cahaya Injil itu. Saulus, dia melihat cahaya itu, akhirnya dia buta, saudara. Dia tidak tahu lagi jalan kemana. Dia mengalami kebutaan dan akhirnya Tuhan memakai Saulus menjadi Paulus, saudara. Paulus adalah orang-orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Karena dia sebut adalah Bapak Penginjil, saudara. Tidak hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi dia sampai ke tanah Arab, saudara. Untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dan bangkit mati juga. Tidak hanya untuk orang Yahudi, tidak hanya untuk orang Yudea, tapi juga Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bahwa Allah bisa pakai orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Dan kita tahu hari ini Tuhan juga pakai kita. Orang-orang yang biasa menjadi extraordinary, saudara. Ayat berikutnya lagi. Ayat 28, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, saudara. Amin. Saudara, di Yeremia pasal yang ke-9. Mari kita lihat sebentar, saudara. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 9 ayat yang ke-23. Janganlah ada orang bijaksana yang bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau kita semuanya, orang-orang sederhana dan biasa, ketika dipakai Tuhan, kita bermegah. Karena kita mengenal Allah kita yang hebat dan luar biasa itu, saudara. Kita bermegah karena kita mengenal Allah. Kita tahu keadilannya akan dinyatakan di tengah dunia ini, saudara. Dan ingat, saudara, kasih setia Allah selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Kalau dia sudah panggil pakai kita, maka dia akan memakai kita luar biasa dan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara. Haleluya, saudara. Saya mau bersaksi. Saya dulu adalah orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang menganggap tidak punya masa depan. Saya merasa bahwa kalau orang yang lulus dari SMA tidak ada sebuah pengharapan. Saya mulai gelisah dan cemas. Saya berpikir bagaimana kalau saya sudah lulus lalu tidak ada sesuatu yang bisa saya imani atau saya percayai atau saya kerjakan. Dan akhirnya, saudara, saya hampir putus asa, saudara. Saya anak yang paling kecil dari 10 bersaudara. Jadi semua energi, semua tabungan, semua aset orang tua saya sudah habis kepada abang-abang saya. Artinya abang saya kuliah, ada yang sudah sarjana, ada yang menjadi PNS. Terakhir saya sendirian di rumah, saudara. Dan waktu itu saya berusaha jualan, saudara. Karena bapak saya pedagang. Jadi sebenarnya saya ini suka dengan berdagang, tetapi ya hari ini Tuhan panggil saya berbeda, saudara. Jadi waktu itu kami buka usaha di rumah, saya jualan. Dan sampai saya lulus, jualan itu tidak berkembang, saudara, dagangan itu. Kami akhirnya tutup dan saya merantau ke Jakarta. Dan satu kesempatan Tuhan berikan saya kesempatan untuk kuliah, saudara.
Setelah kuliah, saya berpikir saya harus melayani Tuhan. Karena saya tinggal di rumah bapak udah saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan terakhir, saya mau lulus. Ada pergumulan, ada persoalan yang saya hadapi, saudara. Saya tidak punya apa-apa. Abang saya, kakak saya semua sudah menikah, jadi mereka jauh dan tidak ada bantuan, tidak ada perhatian. Saya waktu itu saudara sangat begitu bersuka cita dan terharu. Kenapa saudara? Ternyata ada satu pribadi yang memperhatikan saya. Walaupun dia memperhatikan, dia tidak saya waktu itu suka membuat persekutuan, tapi tidak punya dasar yang teguh di dalam membuat pelayanan. Akhirnya kami merintis sana namanya jemaat anak-anak kos, kami singkat namanya Jakos. Jadi ada 30 orang mahasiswa-mahasiswa yang di kos-kosan yang berasal dari Medan. Saya kumpulin, kami beribadah, tapi hanya menggunakan renungan harian, saudara. Saya tidak pandai bermain gitar, nggak bisa khotbah, karena nggak pernah dimuridkan. Itu tahun 1997. Dan akhirnya saya lulus kuliah, saya bilang ke teman-teman, sepertinya ini bukan panggilan saya. Jadi say goodbye, mohon maaf. Saya datang ke Jakarta mau kuliah, bekerja dan saya mau berhasil gitu saudara. Secara ekonomi. Karena banyak kesukaran, penderitaan yang saya alami. Saya mau sukses, saya mau berhasil. Dan Tuhan membawa saya ke padang gurun saudara. Di sana tidak ada pekerjaan yang saya dapatkan selama 2 tahun. Teman-teman sama yang lama waktu kami buat persekutuan itu mereka teriak dan mereka protes. Kenapa tinggalkan persekutuan yang sudah kita rintis ini bersama? Saya bilang saya mau kerja, nggak peduli soal panggilan Tuhan. Tuhan hajar saya, diizinkan saya mengalami padang gurun yang gersang dan sangat menyedihkan saudara. Pada waktu itu saya dilayani dari Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Jakarta pakai nama Joshua Ministry. Dulu Pak Bang Martin Rimmer ya, dia dulu yang menjadi ketua yayasan Joshua Ministry. Saya tinggalkan, saya nggak mau dimuridkan, saya nggak mau saudara, saya keras hati saya. 2 tahun kemudian saya bertemu lagi dengan orang jemaat GKKD dan mengajak saya persekutuan di daerah Pangkalan Jati di Jatiwaringin saudara. Saya bilang Tuhan cukuplah sudah, saya mau belajar untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Kami mulai gelar tikar, saudara persekutuan di sana namanya Pangkalan Jati. Mulai belajar main gitar, lagu-lagu rohani. Akhirnya saya dipercaya menjadi ketua persekutuan, saudara. Tahun 1999, waktu itu. Lalu teman saya sama sesama pelayan di situ mengajak saya bekerja. Akhirnya saya bekerja di PT Abdi Karya, di situ proyek sebuah rumah sakit. Dan saya menolong mereka untuk pengawas menjadi security, saudara. Gaji hanya 8.000 satu hari. Saya sarjana. Dan teman saya bilang, sabarlah katanya. Saya bilang, Tuhan, saya siap dalam keadaan apapun. Dan kami ikut PA, persekutuan, saya bekerja malam, jaga malam dari jam 10 sampai pagi, saudara. Saya menikmati itu, saudara. Sekalipun uang tidak cukup, saya ngekos, saya beli rice cooker, saya masak nasi, saya potong-potong tempe, saya goreng, itulah saya makan setiap hari, saudara. Jadi yang punya warteg juga sudah sangat hafal kenal dengan saya, karena sering sekali membeli tempe orek waktu itu di warteg di Jakarta. Saya menikmati, suatu kali Tuhan berbicara kepada saya. Aku mau pakai engkau, kata Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini gak pandai bicara. Jangankan berkhotbah. Ya, main gitar aja kadang-kadang kuncinya suka salah gitu ya. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Tuhan beri saya kekuatan untuk boleh mengikut Dia. Perjalanan jauh, nggak ada oplet tapi tidak punya uang. Saya berjalan kira-kira mau PA saja dengan pembimbing saya. Itu perjalanannya sampai ada 10 kilo saudara. Saya berjalan, saya menikmati alam. Ya, semua oplet lewat, semua klakson, tidak ada satupun yang saya stop. Dia menawarkan, ayo masuk gitu ya. Tapi kan nggak punya uang, saya nggak mau naik saudara. Saya jalan kaki terus, pulang pergi saudara. Jadi sampai jam 12 malam saya di kosan. Saya menangis, Tuhan, sampai kapan saya begini? Hati saya ingin melayani. Suatu kali saudara, ada kabar gembira, saya ditawari bekerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya saya menjadi supervisor sales, saudara.
ekonomi berubah. Tidur pakai tikar berubah menjadi dipan. Handphone tadi nggak punya, akhirnya punya handphone Nokia, saudara. Zaman dulu itu Nokia sudah luar biasa. Pakai kartu yang pertama kali, SIM card yang pakai kotak. Begitu dibuka itu banyak sekali kertas-kertas dan isinya hanya SIM card, saudara. Harganya 500.000. Zaman dulu SIM card itu 500.000. Tahun 2000-an, saudara. Dan saya mulai bergerak, saya mengajak jemaat GKKD Satelit Kalimalang untuk bekerja di situ, saudara. 50% pekerja-pekerja saya di sana adalah jemaat GKKD Satelit Kalimalang, saudara. Akhirnya Tuhan percayakan saya memimpin ada 30 persekutuan pada saat itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya lelah juga mengurusin begini. Saya rindu keluar kota. Saya waktu itu kami kedatangan pembicara Pak Horas. Dia dokter, dia cerita bagaimana pulau di Kepulauan Riau dia mengobati orang-orang suku-suku laut. Dengan tulus hati dia melayani tanpa biaya, tanpa ada pembayaran. Dan saya tertarik dengan itu, hati saya bergelora dan bergairah, saudara. Saya rindu pergi ke pulau-pulau waktu itu, saudara. Tapi pekerjaan saya menuntut saya harus bekerja di dalam kota. Suatu kali saya melamar suatu kerja dan akhirnya saya dapat terima pekerjaan, saudara. Akhirnya saya datang ke Medan lalu ke Pekanbaru, saudara. Dan saya melihat pulau-pulau itu ada banyak suku-suku yang terabaikan oleh gereja, saudara. Itu sebabnya sampai hari ini saya memiliki hati kepada suku-suku itu, saudara. Rasanya tidak sanggup, berat pelayanan misi ini, kurang dukungan dana. Misi ini sedikit orang yang mau, karena lebih banyak orang mau melayani Yerusalem, mau melayani Yudea, Samaria sedikit. Dari 98% orang mau menjangkau Yerusalem, Yudea. Hanya 2% orang yang mau melayani Samaria dan ujung bumi. Karena tidak ada perpuluhannya, tidak ada persembahannya. Yang ada hanya energi habis, banyak tekanan, banyak persoalan. Tapi firman Tuhan menguatkan saya, saudara. Demikian firman Tuhan mengatakan. Paulus 3 kali, saudara, dia menjerit karena ada duri di dalam dagingnya. Dia berkata, biarlah berlalu semua ini ya Tuhan. Tapi Paulus mengalami ini, saudara. Mari kita melihat di berikutnya, saudara ya. Sebentar, kita akan melihat di 1 Korintus ya. Maaf. Cukuplah bagiku, cukuplah kasih karunia bagiku, kata Tuhan ya. Itu ada di, sebentar saya kehilangan catatan saya. Tiga kali Paulus menjerit dan berseru kepada Tuhan. Dia katakan begini, saudara. 2 Korintus 12. Silakan dibuka ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, katanya ya. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang terkasih, dikatakan di sini bahwa dalam kelemahan Paulus dia menjadi kuat, saudara. Dunia melihat hanya orang-orang yang kuat, tapi Tuhan berkata orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya. Kita mengakui kita orang yang tidak sanggup, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja, kata saudara. Itu menjadi sempurna, saudara. Jadi dalam kelemahan kita, Tuhan sudah cukup memberikan kasih karunia bagi kita. Amin. Kalau engkau berkata aku lemah, di dalam kelemahanku aku mengalami kasih karunia itu dan aku menjadi kuat, saudara. Saya ingin menampilkan foto, saudara. Ini ada foto 1, Panjat Pinang, saudara. Ini biasanya diadakan 17 Agustus. Tidak ada satupun yang mengatakan
profesional dalam kegiatan ini, saudara. Tidak ada pernah orang mengatakan sanggup. Pekerjaan ini pekerjaan yang mustahil, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa. Amin. Yang mustahil bagi orang ini pasti Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa untuk mencapai kepada maksud Tuhan. Banyak bilang tahu ya, naik jatuh, orang di bawah berusaha menaikkan pondasi, naik jatuh, saudara. Tapi lihat terakhir, saudara, tiada yang mustahil. Dia berhasil, saudara. Karena apa, saudara? Kemitraan, kerjasama. Ada yang diinjak-injak, ada orang dihina, ada orang yang dianggap. Supaya orang itu bisa naik. Dinaikkan ke atas dengan segala sakit, saudara. Apalagi yang di bawah, saudara. Sakitnya di mana? Di sini. Di mana lagi? Di kepala. Mungkin kepalanya udah bengkok-bengkok. Demi mencapai tujuan itu, saudara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Satu lagi, saudara. Foto berikutnya. Nah, burung Raja Wali. Kita akan terbang tinggi, saudara. Amin. Mari kita melihat di Yeremia. Ya, Yeremia pasal yang ke-40 ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pernah baca ya? Mari kita lihat, saudara. Yeremia. Kita melihat Yeremia pasal 40 ya. Sebentar. Orang-orang yang menantikan Tuhan katanya ya. Seperti burung, seumpama burung Raja Wali. Dia akan terbang tinggi. Kita melihat Yesaya 40. Kita akan seperti burung Raja Wali. Amin. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mungkin tampilkan fotonya. Dia akan dapat kekuatan baru. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru melalui Yesus Kristus. Kekuatan yang tidak pernah saudara bayangkan dia akan berikan kepada kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Kita tidak akan menjadi letih lesu. Tapi kita akan berlari-lari menuju panggilan surgawi itu, saudara. Mata kita tertuju hanya kepada Yesus, saudara. Apapun yang kita alami, saudara. Mungkin orang memandang kita orang biasa. Kali ini orang-orang yang tak punya, tidak profesional. Mungkin kita dianggap orang-orang yang tidak berdaya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, saudara. Tuhan akan memakai kita. Kita akan dapat menanggung. Amin, saudara. Segala bantahan, menanggung. Segala susah payah kita, menanggung penderitaan. Seperti Via Dolorosa. Apa yang tidak sanggup saudara lakukan dan saya lakukan. Tuhan akan mampukan melalui Roh Kudus-Nya. Akan mengajari kita, saudara. Kita akan naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Amin, saudara. Demikian, saudara. Sampai kita semuanya melihat kematian dan kebangkitan Yesus akan membawa kita, memakai kita menjadi alatnya, menjadi terang, menjadi berkat. Hendaklah cahaya itu terpancar melalui kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi terang bagi banyak orang. Sehingga gereja ini dikatakan adalah gereja yang Tuhan suka, saudara. Kalau kita suka akan firman Tuhan, kalau kita suka akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka kita akan terima itu, saudara. Orang-orang biasa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita adalah anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, maka kita juga akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa ke depan ini, saudara. Mari kita memberitakan kematiannya, memberitakan kebangkitannya, sampai kita nanti kelak
akan menerima mahkota. Terakhir saudara, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Maaf ya, yang berikutnya ada di 2 Yesaya 40 tadi udah ya. Sekarang kita melihat 1 Petrus 3 ayat 4. Mari kita melihat, demikianlah firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin saudara. Jadi kita ini adalah manusia batin yang tersembunyi. Kecantikan, ketampanan itu keluar dari dalam hati kita. Jadi Tuhan mau lihat hati kita saudara. Bahwa kita adalah manusia-manusia roh yang keluar terpancar dari ketulusan hati kita mau mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Saya mengundang pemain musik. Tuhan, kami mau yang disebut orang-orang yang biasa, ordinary. Kami dibawa Tuhan untuk menjadi extraordinary. Melalui kematian, kebangkitan. Kami dibangkitkan semuanya Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami orang-orang yang tidak berharga menjadi berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia menganggap kami hina, tidak layak, menganggap kami tidak profesional dalam pekerjaan. Tapi Tuhan mau kami semuanya memiliki ketulusan dalam mengasihi dan mempercayai Tuhan dalam segala perkara. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalamnya. Cukuplah kasih karunia itu bagi kami. Paulus berkata, itu sudah cukup bagi kami. Dalam kelemahan kami, ada kekuatan Tuhan yang memenuhi kami semuanya. Sehingga kami berlari-lari. Kami tidak berjalan tapi kami tetap berlari-lari kepada panggilan surgawi-Mu Tuhan. Sekalipun kami lemah, ada kekuatan baru yang akan membawa kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Semakin badai banyak menaungi, kami akan terbang tinggi. Menaungi dengan kepak sayap-Mu kami boleh melihat dunia ini yang membutuhkan kasih Kristus. Memberitakan kebaikan, memberitakan kasih-Mu kepada banyak orang bahwa Engkau mati bagi kami. Supaya kami boleh memperoleh anugerah itu Tuhan. Menjadi manusia yang penuh dewasa, penuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang biasa akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Karena Engkau menginginkan itu adalah perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh kami itu akan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, katakan sekali lagi, segala perkara kami tanggung di dalam salib-Mu. Oleh kuasa kebangkitan salib-Mu kami boleh sanggup. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami Tuhan. Yesus penolong dan sahabat. Oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa segala perkara kami dapat menanggungnya Tuhan. Oh Bapa, biarlah kami dapat menanggungnya bersama Yesus di kayu salib. Kami dapat keluar dari kecemasan, kekhawatiran hidup kami. Kau memperhatikan kami. Oleh kasih setia-Mu Kau menolong kami Tuhan.
mengalami kebangkitan di dalam Yesus. Bahwa Yesus akan pakai kami. Bahwa Yesus akan mengendami rencana-Mu melalui hidup kami. Bahwa kami sedang mengalami kematian akan dosa. Kami akan mengalami kematian keinginan daging kami. Kami akan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Ini kami Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung oleh saudara-saudara kami. Kami bersama-sama melayani-Mu Tuhan. Jadi manusia yang dewasa penuh di dalam-Mu. Kami akan mengingat kematian dan kasih-Mu bagi kami.